Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ali sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa kembali bersilaturahim, bisa kembali melakukan kajian, dan yang gak kalah pentingnya adalah alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur. Tapi pasti mati lah ya, bener gak Bapak Ibu sekalian? Pasti. Probability-nya berapa persen? 100%. Pasti. Jadi kalau disebut para ahli kubur, nah calon ahli kubur, rasanya gimana Pak? Merinding ya? Tapi pasti nggak? Pasti. Nah maka kita siapkan. Jadi dalam sebuah istilah seorang tokoh lah ya, ini tokoh sufi, dia mengatakan bahwa sejatinya hidup ini itu kita lagi terlelap, lagi dalam mimpi ya. Dunia adalah mimpi panjang, kematian adalah bangun tidurnya. Jadi kita suka kebalik, kita hidup, tidurnya pada saat wafat. Tapi kalau menurut ulama ini, dunia adalah mimpi yang panjang, kematian adalah bangun tidurnya. Karena banyak hal dalam dunia ini kita nggak lihat, dalam hal banyak di dunia ini yang kita nggak ketahui, dan itu akan terbuka ketika kita udah wafat. Maka dimaknainya kematian itu adalah bangun tidurnya. Bukan itu yang pentingnya. Yang paling penting adalah siapkanlah diri kita untuk siap-siap bangun, siap-siap melihat kenyataan, siap-siap melihat apa yang sudah kita lakukan. Karena di dunia adalah tempatnya beramal, di akhirat tempatnya kita untuk panen. Nah ini yang penting. Nah sehingga saya sejak 2 minggu yang lalu lah ya bikin tulisan segala macam. Ada kata-kata yang menurut saya kata-kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang menurut saya ini bagus sekali untuk kita renungkan. Yaitu hadis-hadis yang berbunyi atau ada bunyinya khairukum, sebaik-baik kalian. Itu ternyata ada cukup banyak. Saya ngumpulin ada sekitar 7. Saya runutin itu ada 7 tuh. Ada 7 hadis Nabi yang mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Apa aja tuh sebaik-baik kalian itu? Maka saya kasih judul menjadi manusia terbaik versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini bisa diangkat? Karena ayat Al-Quran sendiri udah menyatakan kuntum khaira ummah. Kalian umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi ini untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi memang umat Islam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan diskenariokan menjadi manusia yang terbaik untuk manusia. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna anil mungkar, ya,
mencegah dari yang mungkar. Mungkin ngajak kebaikan jauh lebih mudah daripada mencegah kemungkaran. Orang lagi mabuk kita larang, kita ambil minumannya, ada yang berani? Nah, mungkin nggak semua orang berani. Atau ngasihatin orang untuk tidak melakukan sesuatu. Ada seorang ulama, saya lupa namanya. Dia mengatakan gini, cukuplah suatu kebaikan itu ketika diri seseorang ini mampu menahan untuk tidak melakukan maksiat. Cukuplah suatu kebaikan bagi seseorang untuk diri sendiri untuk mampu mencegah dirinya tidak melakukan maksiat, tidak melakukan perbuatan yang buruk. Karena betapa banyak orang terselamatkan ketika dia tidak melakukan kemaksiatan. Ibu mungkin bisa saja komplain sama suaminya, rebahan aja, tidur aja. Jangan-jangan itu adalah suatu kebaikan daripada melakukan suatu kejahatan. Gitu. Bapak juga mungkin anaknya kok di rumah aja, nggak ada kegiatannya, main aja terus gitu ya. Oh, jangan-jangan itu adalah suatu kebaikan daripada dia mencuri, mencopet, merampok, ngebegal, ya. Iniin anak orang lain, nyari bawa kabur anak orang lain gitu kan merugikan orang lain. Bawa anak kita, istri kita selamat karena apa? Karena bisa saja ada orang-orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan maksiat. Jadi kebaikan bukan hanya melakukan amal soleh saja, tapi mencegah diri untuk tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan maksiat, itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Ya, maka kalimatnya lengkap, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman. Nah, kalau iman ini mah ijazah. Ya, orang mau lulus, mau baik, mau kayak gimana pun juga, kalau nggak ada ijazahnya ya nggak dianggap sebagai alumni suatu kampus tertentu. Gitu. Nah, jadi beriman menjadi fondasinya, menjadi dasarnya. Walau amana ahlul kitab, nah, maka dikasih permisalan. Bahkan andai saja ahlul kitab itu beriman, lakana khairal lahum, maka itu akan menjadi baik buat mereka. Jadi masalahnya bukan orangnya, masalahnya pada imannya. Ya. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Di antara ahli kitab itu banyak yang beriman, meskipun sebagian besar, kata Al-Quran ini, wa aktsaruhumul fasikun, sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini di surat Ali Imran ayat 110. Jadi kuntum khaira ummah. Kita ini sudah declare oleh Allah Subhanahu wa taala, udah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terbaik yang diciptakan, yang dilahirkan untuk manusia. Nah, dengan syarat amal soleh, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, mencegah keburukan, dan beriman. Simple sebetulnya. Kemudian juga dalam Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Nah, menarik dalam ayat ini kalimat yang dipilih, diksi yang dipilih dalam ayat ini adalah ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sebutannya adalah kepada manusia, seluruh manusia. Wahai manusia, inna khalaqnakum, bukan inna ja'alnakum. Kalau khalaqo artinya menciptakan, kalau ja'ala artinya membuat. Tapi bukan sekedar arti. Karena pengkinian atau pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran itu seringkali berkembang.
Dan bisa jadi harus berkembang. Misalkan surat Al-Qalam, artinya apa kolam? Bukan empang, bukan. Al-Qalam artinya pena. Itu arti jangan-jangan Gen Z sama Gen A bisa ngeklaim Islam itu jadul harus pakai pena. Karena Allah Subhanahu wa taala allamnakum bil qalam kan gitu kan. Mengajarkanmu dengan pulpen. Ya kalau kita artikan itu pulpen atau pena saja gitu kan. Itu bisa jadi pemahaman itu oh Allah ngajarin kita sama ngajarin pakai pulpen ya. Loh kapan ngajarinya? Saya nggak pernah terima pulpennya. Akhirnya berpikir gitu. Jangan-jangan pulpen itu adalah mekanisme untuk pembelajaran. Sistem untuk pembelajaran. Kurikulum untuk pembelajaran. Maka Al-Quran meskipun surat terakhir yang turun. Ya, apa? Surat terakhir yang turun apa? Yang aku Islam sebagai agamamu. Nah. Al-Maidah. Kan agak di awal tuh. Dan ayat yang pertama kali turun. Yang tentang Iqra, ya kan? Al-Alaq Iqra. Itu ayatnya di belakang-belakang kan. Di juz 30 kan. Tapi ketika kita membaca setelah surat Al-Fatihah adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, gitu kan? Nah, ini ada kurikulum nih. Jadi belajar Al-Quran, belajar Islam, itu bukan dengan pulpen aja. Ini saya ingin menyampaikan bahwa pemahaman terhadap Al-Quran itu seringkali tergantung atau tafsir-tafsir Al-Quran itu tergantung dengan background mufassirnya. Al-Qurannya mah iya itu. Tapi karena pemahaman kita harus terus belajar. Itulah kenapa pembelajaran terhadap Al-Islam atau Al-Quran juga itu harus terus-menerus dilakukan. Nah, kembali ke sini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Kata-kata yang dipilih adalah khalaqnakum, menciptakan. Kalau menciptakan, kata-kata yang selalu disebutkan dalam Al-Quran khalaqa itu tidak ada daya upaya manusia selain kekuasaan Allah. Jadi nggak mungkin kita punya. Oh belum ya? Saya pikir udah dari tadi. Nah ini harusnya udah bentar lagi. Nah, inna khalaqnakum. Khalaqa adalah penciptaan yang nggak ada effort dari manusia, nggak ada kontribusi dari manusia. Jadi penciptaan manusia benar-benar atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Min dzakarin wa unsa. Tapi ketika ngomong syu'uba wa qabaila diawali dengan wa ja'alnakum, dan menciptakan dan kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Menjadinya manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku karena dia berpindah tempat. Kemudian menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Ya. Yang di Jepang kulitnya lebih putih daripada yang di Indonesia. Yang di agak Afrika lebih gelap sedikit daripada kita yang di Indonesia, begitu ya. Nah ini karena dan kemudian menjadi suku-suku, kobilah gitu. Nah ini karena ada kontribusi manusia di sana. Maka kalimat yang disebutkannya adalah wa ja'alnakum. Karena Allah nggak menciptakan Adam di Arab, terus menciptakan lagi apa di Indonesia, menciptakan apa lagi di Australia, menciptakan siapa lagi di Jepang, enggak. Tapi dari satu kemudian nyebar. Ini kan gerakan manusia nih. Gerakan manusia sehingga menjadi bersuku-suku dan seterusnya.
Tapi yang penting li ta'arofu, untuk saling mengenal. Tapi penegasannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian, yang semulia-mulia kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke pembahasan utamanya. Apa sih hadis-hadis Nabi atau ungkapan-ungkapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan manusia terbaik? Yang pertama, manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Ya. Siapa diri kita adalah kita yang sendiri yang mengenal dan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ungkapkan juga di sini bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada tujuannya. Pasti ada purpose. Pasti ada maksud. Gak mungkin Allah ciptakan yang untuk sia-sia. Ya. Pasti ada maksudnya. Allah ciptakan Teguh itu punya tugas A, B, C, D dan seterusnya. Dan biasanya untuk tugas itu kita dikasih bekal namanya bakat. Ya. Nah, karena bakat itu maka kita cari apa yang saya bermanfaat buat orang-orang lain gitu. Buat orang-orang di sekitar saya, buat manusia yang banyak gitu. Nah, maka untuk menjadi manusia terbaik, maka yuk kita menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, bukan anfa'uhum linafsi, bukan yang bermanfaat untuk diri sendiri, tapi yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu yang pertama, manusia terbaik versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, manusia terbaik adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, maka kita programkan di masjid ini ada kajian bimbingan membaca Al-Quran untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapak udah mulai rontok kayaknya ya. Yuk kita mulai lagi. Tiap subuh kita ngaji, kecuali pas ada kajian Sabtu sama Ahad. Ba'da subuh. Ya. Itu media yang untuk kita belajar Al-Quran. Kita punya imam yang dua-duanya hafal Al-Quran, yang dua-duanya punya sanad, ya, silahkan dimanfaatkan untuk belajar. Gitu. Ngaji bareng-bareng, kalau ada tajwid yang nggak tahu, makhraj huruf yang kurang pas, yang pingin tahu, silahkan ditanyakan, terbuka. Sengaja kita programkan, imam itu bukan sekedar imam sholat, tapi imamnya masjid, sehingga bisa ngebina jamaah, bisa ngebina umat, bisa belajar Al-Quran. Kita kasih kriteria yang baik sehingga bisa menjadikan kita manusia terbaik. Ya. Bahkan kemarin baru selesai dua-duanya sanad untuk yang riwayat kedua. Nah, ini mulai lagi mungkin insya Allah nanti yang ketiga. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran. Kalau belum bisa ngajarin, paling nggak belajar. Ketika udah bisa belajar, mulai ngajarin minimal kepada anak-anak. Nah, kita juga bikin program PGQ, pendidikan generasi Qurani, 4 hari dalam sepekan di sore hari. Sekarang anak-anak ikut DPS, didikan pejuang subuh, untuk terus mendekatkan anak-anak generasi mendatang ini dekat sama Al-Quran. Supaya kita semua, generasi sesudah kita juga bisa menjadi manusia terbaik dengan belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Karena hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Mulai setelah bisa membaca, mulai tafsirnya, mulai pemahamannya, ya, dan seterusnya. Maka ada kajian-kajian yang berbasis pada ilmu yang terstruktur. Kajian subuh dan ahad dan Sabtu itu ada kajian-kajian tentang terkait fikihnya, terkait dengan hadisnya, terkait dengan Al-Quran dan seterusnya, sehingga kita bisa terus meningkatkan kapasitas kita. Dan yang ketiga, manusia terbaik adalah yang baik sama keluarganya, yang baik sama istrinya, yang baik sama suaminya, yang baik sama anaknya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, yang lembut, yang santun, yang penuh dengan keakraban. Semakin banyak umur, semakin akrab atau semakin biasa aja nih? Nah, ini Rasulullah selalu mengungkapkan bahwa aku adalah orang yang terbaik ke keluargaku. Maka kita standar terbaiknya bukan standar manusia biasa. Standar terbaiknya adalah standar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah berinteraksi sama istrinya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan anak-anaknya. Ya. Fatimah itu putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling cepat ketemu Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Maknanya Fatimah saking dekatnya sama Rasulullah. Itu ketika menangis dan Rasul mengungkapkan bahwa saat mau wafatnya Rasul mengatakan kamulah orang yang akan ketemu saya paling cepat. Maka wafatnya Fatimah tidak jauh berbeda dengan waktu Rasulullah SAW wafat. Itu saking kedekatannya dengan anak perempuan. Seorang ayah dekat sama anak perempuannya. Bahkan jagain banget. Gitu. Bahkan ada kisah, nih kisahnya tapi seringkali dipahaminya kurang tepat. Suatu ketika Ali, istri Fatimah, suaminya Fatimah, ada kabar-kabar mau menikah lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Fatimah adalah bagian dariku dan barang siapa menyakiti Fatimah sama dengan menyakitiku. Maka sejarah mencatat Ali tidak pernah berpoligami semasa menikah dengan Fatimah. Tapi ada konteks lain yang juga seringkali tidak disorot. Karena sorotan itu pada orang-orang yang tidak pro aja. Nah, sorotan yang lain adalah karena konon kabarnya Ali akan menikahi putri dari Abu Jahal. Jadi Rasul tidak mungkin tidak setuju dengan poligami. Tapi karena yang akan dinikahi adalah putri dari musuhnya Islam, maka itu sama saja menyakiti Fatimah dan menyakiti Rasulullah. Karena besanan ke Rasul, besanan juga mertuanya adalah Rasul dan mertua yang satunya lagi Abu Jahal. Nah ini. Jadi tapi bagaimana interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya patut untuk kita cermati, patut untuk kita contoh. Bagaimana Rasul juga bercanda sama keluarganya, bercanda sama istrinya, bercanda sama anak-anaknya. Bagaimana perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucu-cucunya. Bagaimana dia bermain dengan cucu-cucunya. Bahkan ketika sholat pun digendoli sama cucunya, dia lambatkan sholatnya, dia peluk dengan bahkan digendong karena ngerangkul ke pundaknya dan seterusnya. Bagaimana lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan Rasul mencontohkan itu langsung. Yang keempat, khairukum fil islami ahasinukum
akhlaqan idza faqahu. Sebaik-baik kalian dalam berislam adalah yang paling baik akhlaknya jika dia paham Al-Quran. Idza faqahu. Faqahu dari kata-kata fikih. Faqaha, fikih. Paham hukum, paham Islam, paham agama dengan baik. Menariknya, hadis ini menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah akhlak yang baik, yang kedua adalah ilmu yang baik. Jadi akhlak sama ilmu itu jangan dipisahin. Ada orang pinter banget tapi nggak berakhlak. Sombongnya minta ampun misalkan karena kepinterannya. Suka marah-marah misalkan. Terus nggak sopan sama orang, nggak pakai etika kalau melakukan tindakan sesuatu. Ya nggak termasuk manusia terbaik. Atau sebaliknya, sopan, santun, tapi tapi bodoh gitu kira-kira gitu ya. Bahkan saya ketemu tuh ada di sebuah perusahaan di cabang di Batam. Anaknya alim, Pak. Anaknya sopan, sederhana gitu. Nggak taunya dia nyuri, fraud, ngambil uangnya kantor. Pas diusut-usut, dia main judi online, judol. Orang main judol, Pak, Bu, ini banyak banget soalnya. Orang main judol itu bisa dipastikan orang yang bodoh. Gimana nggak bodoh? Aplikasi orang yang punya, mendengar. Kita ikut aplikasi, ya. Yang nentuin siapa menang, siapa kalah, yang punya aplikasi terus kita setor. Bisa menang, dibikin menang dulu, habis itu kalah. Orang yang main judol udah pasti bodoh. Gimana mau ikut, bisa ikut gitu ya, ke aplikasinya orang, setor ke tempatnya orang lain, habis itu dia juga yang ngatur siapa yang dapat duit, siapa yang nggak dapat duit, siapa yang hilang duitnya, gitu kan, itu kan bodoh. Nah maka yuk terus kita belajar, selain kita meningkatkan akhlak. Jadi dua hal ini. Meskipun akhlak harus dikedepankan daripada ilmu. Maka sebutannya juga ahasinukum akhlakon. Yang terbaik akhlaknya idza tafaqahu. Ya, terbaik akhlaknya bagus. Kalau ilmunya tinggi juga lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi ini yang terbaik, akhlaknya dan ilmunya, paham fikihnya. Yang kelima, ini agak cepat aja karena waktu kita nggak banyak. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Di beberapa riwayat ditambahkan lagi. Rasulullah ditanya, kalau yang terburuk-buruk manusia, yang terburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Nah, ini. Bukan yang pendek umurnya dan buruk akhlaknya, jangan-jangan pendek umurnya, amalan buruknya juga masih pendek gitu kan. Ini udah panjang, sepanjang umur yang panjang itu buruk terus lagi. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang umurnya udah banyak dan ada di masjid ini, semoga kita termasuk golongan yang panjang umur dan amalnya baik. Harus disyukuri. Harus disyukuri. Ya, jadi kesyukuran itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Kita bisa tadi pagi bangun dan kemudian dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan. Ada yang naik motor, ada yang naik jalan kaki, ada yang naik sepeda gitu ya. Dikasih kekuatan itu sehingga kita hadir di masjid ini, bisa sholat subuh berjamaah, bisa ngaji bareng, dan kemudian kita diberikan kesehatan terus gitu kan. Itu adalah sebuah kesyukuran. Betapa banyak orang yang sehat tapi
tidak dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun. Tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun udah bangun tergerak untuk berangkat ke masjid. Padahal kalau maraton bisa berkilo-kilo kalau lari. Ya, saya beberapa hari kemarin lari itu rame tuh di Lagun ya kan, selalu rame. Kemudian di Kota Bintang juga kalau pagi-pagi itu rame orang lari. Itu kan dari rumahnya berapa kilo, jalannya juga berapa kilo. Ke masjidnya nggak ada kali sekilo. Nah itu jadi kesyukuran. Nah kalau kita selalu bersyukur, nikmat kita bisa beribadah, nikmat kita untuk bisa berangkat ke masjid dan seterusnya bisa jadi ditambah. Ditambah itu bisa juga dikasih kemudahan. Oh nanti zuhur lebih mudah lagi, asar juga mudah, karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, khairun nasi man tawala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan amalnya baik. Nah, yang kelima, yang keenam. Nah ini juga seru nih. Jadi bukan hanya berkaitan sama ibadah aja menjadi manusia terbaik itu. Manusia terbaik juga berkaitan sama muamalah, sama hubungan manusia dengan sesama manusia. Khiyarukum ahsanukum qadha'a. Ini kata-katanya kadang-kadang khairukum, kadang-kadang khiyarukum. Khiyarukum arti tekstualnya, arti letterleknya, arti lafadznya orang-orang pilihan. Nah gitu kira-kira. Orang-orang pilihan di antaramu adalah ahsanukum qadha'a, orang yang paling baik dalam melunasi utang. Kalau punya utang, begitu punya uang diprioritaskan untuk bayar. Bahkan kalau mau lihat hadis ini konteksnya Rasulullah pernah berutang kan? Nah, pada saat itu Rasulullah ditagih utangnya seekor binatang ternak usianya 1 tahun. Pas mau mulangin, pas mau bayar, pas ditagih di pasaran nggak ada onta yang usianya 1 tahun. Adanya 1,5 tahun dan 2 tahun. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, anak dibihada ya Rasulullah, apakah kita akan bayarkan utangmu dengan onta yang lebih besar ini? Kata Rasulullah, khiyarukum ahsanukum qadha'a. Orang-orang pilihan di antaramu adalah apabila yang membayar utangnya dengan lebih baik. Ahsan, kata-katanya lebih baik. Artinya bayar utang dengan kelebihan itu menjadi manusia terbaik. Anjuran Rasulullah SAW. Menjadi manusia terbaik versi Rasulullah, bayar utangnya dilebihin. Tapi bukan diperjanjikan. Kalau diperjanjikan jadinya riba. Saya utangin 1 juta, balikin 1,100,000 ya, itu riba. Tapi kalau utangnya 1 juta, waktu mulangin sambil bawa duren ke rumah. Nah, ini bukan kode Pak, bukan. Biasa aja baru dia. Sambil bawa oleh-oleh. Nah, ini kemarin ada jamaah tiba-tiba ngirim kacang. Saya nggak tahu siapa yang ngirim kacang ini. Ngatanya dari jamaah kita, Masya Allah. Jadi orang bayar utang aja masuk kategori atau masuk kriteria sebagai manusia terbaik. Jadi Islam itu agama yang sempurna, agama yang komplit, agama yang lengkap. Bukan sekedar masalah ibadah aja, muamalah aja sangat diperhatiin. Karena bisa jadi orang yang ngutangin, orang yang memberikan utangan, itu enggan untuk nagih bukan karena dia nggak butuh. Karena segen aja, atau jangan-jangan kelihatannya belum bisa bayar, jadi saya nggak nagih dulu misalkan gitu ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan nagih itu wajib. Jadi ada kewajiban nagih tuh. Jadi kalau ngutangin mikirnya juga mampu nagih apa enggak. Nah, kadang-kadang suka gitu ya. Jadi khiyarukum ahsanukum qadha'a. Jadi kalau yang punya kewajiban, yuk kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang menarik juga yang terakhir nih. Khairukum man at'amat ta'ama wa raddas salam.
Sebaik-baik kalian adalah yang suka memberi makan kepada orang lain. Suka traktir. Oh, ini nanti kita ada sarapan. Ini bukan dari infak nih. Ini ada orang yang hari ini siapa, besok pekan depan siapa. Nah, ini kita kasih fasilitas untuk menjadi orang-orang terbaik juga. Kalau mau menyediakan sarapan buat jamaah di Ahad pagi, silahkan. Gitu. Nah, kita makan nanti bagian dari khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan kepada orang lain. Waraddas salam. Dan menjawab salam. Interaksi. Ada komunikasi. Ya. Kebayang nggak kita ketemu orang, assalamualaikum, melengos. Nyakitin hati nggak, Bu? Nyakitin hati. Tapi kita ya nggak usah gimana-gimana juga. Oh, jangan-jangan nggak denger kan gitu ya. Oh, jangan-jangan lagi pikirannya apa sehingga nggak perhatian. Ya, sepintas gitu aja nggak tahu kalau itu salam. Atau memang lagi ruwet, lagi banyak urusan sehingga kayak mumet gitu kira-kira, sehingga ketika diajak salam nggak nyapa, nggak apa-apa. Jadi kita juga kontrol pada diri kita sendiri, karena yang dimintai pertanggungjawaban untuk amalan adalah kita sendiri, dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain, sehingga tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang yang ramah, tetap menjadi orang yang dermawan. Kesimpulan dari 7 hadis dan berasal dari 2 ayat yang sebelumnya, maka kita bisa simpulkan manusia terbaik adalah yang dia punya akhlak yang mulia. Maka untuk menjadi manusia yang terbaik, kita harus punya akhlak. Kita upayakan akhlak kita menjadi yang terbaik. Di samping kita punya ilmu. Yang kedua adalah kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan ihsan. Mana Pak Hudri? Pak Hudri. Lakukanlah dengan maksimal sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi profesional, itkon, ihsan. Ihsan itu melakukan sesuatu dengan maksimal meskipun gak ada yang lihat. Ada mic yang ngebuka nggak? Mungkin mic yang lain coba. Cek. Atau pakai mic yang lain? Ada yang mic yang lain nggak Pak? Yang pertama, akhlak. Profesional. Ya. Yang kedua adalah kalau melakukan sesuatu dengan maksimal, dengan profesional, dengan penuh kesungguhan sehingga bisa menjadi yang terbaik buat manusia yang lain. Termasuk dalam bayar utang, termasuk dalam memberikan makan, gitu. Dan juga yang ketiga kesimpulannya adalah yang terbaik untuk keluarganya. Untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya dan sebagainya. Gitu. Sehingga
dengan berpedoman dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang tadi kita sampaikan, kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Jangan seperti Tha'labah. Ini ada sebuah kisah Tha'labah bin Hatib Al-Ansori. Tha'labah itu pernah dijuluki sebagai hamamatul masjid. Merpatinya masjid. Saking seringnya dia duduk di masjid. Saking khusyuknya di dalam masjid. Tapi begitu selesai sholat jamaah dia pergi. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu cepat-cepat pergi? Oh, karena gantian kain sama istri saya. Supaya istri saya bisa sholat. Jadi begitu saya sholat dia pulang. Gantian kainnya sama istrinya sehingga istrinya bisa sholat. Selesai dia lebih sering di masjid lagi. Nggak kuat, lama-lama dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasih saya, doakan saya supaya saya bisa kaya. Awalnya Rasulullah menolak. Tapi dia minta lagi. Kenapa Rasulullah menolak? Ucapan Rasulullah lembut sekali. Wahai Tha'labah, jangan-jangan kondisimu yang miskin hari ini itu lebih baik daripada jika kamu dikasih kekayaan. Tapi keke, ya Rasulullah saya sudah terlalu lama miskin, pengenlah kaya. Akhirnya dikasih dia doa, didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang doakan Rasul ya mustajab ya kan? Mustajab. Akhirnya dikasih kekayaan, dikasih kambing, punya kambing. Kambingnya tadinya cuma sedikit, nambah-nambah jadi 40 kambing. Dan kemudian kambingnya menjadi jumlahnya banyak sampai digambarkan jumlah kambingnya itu antara 2 gunung. Ya, waktu dia ternak tuh kambingnya saking banyaknya tuh kambing itu memenuhi 2 gunung. Saking banyaknya. Tapi habis itu karena dia merasa memiliki kekayaan yang banyak, maka dia malah enggan untuk berzakat. Nah, maka kalau Bapak Ibu sekalian mau belajar dermawan, nah, mumpung masih uangnya dikit, mumpung masih belum kaya, belajar dermawan. Kalau punya uang 20.000 gitu, terus ada temannya mau minjem gitu, ingat banget tuh dulu. Mau pulang kantor, ada teman mau minjem uang buat ongkos pulang. Dihitung-hitung, oh cukuplah ongkos saya 10.000 nyampe rumah gitu ya. Gitu. 20 ribunya diminta 10.000 sama temannya, dikasih, bisa jadi dikasih. Padahal bisa saja itu 50% dari hartanya, dari uangnya. Ya. Nah kemudian uangnya menjadi 200 juta. Ada temannya minta 100 juta, dikasih enggak 50%? Belum tentu. Makanya belajar dermawan itu justru ketika masih belum banyak uangnya. Nah Tha'labah ini ketika hartanya banyak, kambingnya, kalau kambing kena nisab zakat kan ketika dia jumlahnya 40 kambing atau lebih. Ketika 40 kambing dia masih bisa zakat. Tapi begitu kambingnya banyak gitu kan proporsional gitu kan, jadi naik lagi progresif. Zakatnya kan tiap 40 tambah 1 tambah 1 gitu kan. Jadi banyak banget. Sampai ada ucapan Tha'labah yang itu menyalahi hukum, bahkan meragukan hukum Islam. Yang mengatakan bahwa ini sih bukan zakat, ini mah pemalakan. Dia sebutnya gitu. Ini mah bukan zakat, ini pemalakan. Sehingga turun ayat Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 75-77. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan benar-benar bersedekah. Maksudnya berzakat juga. Dan niscaya kami benar-benar termasuk orang yang soleh. Ini janji nih. Maka kalau doa bukan doanya menjadi kaya. Doanya diberikan yang terbaik oleh Allah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ya. Tetapi ketika Allah anugerahkan kepada dia sebagian dari karunia Allah, dikasih karunia oleh Allah, dikasih kekayaan oleh Allah, mereka kikir, bakhilu bihi, bakhil terhadapnya.
Bahkan wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ini yang Allah marah nih. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling seraya menjadi penantang. Jadi ketika udah kaya nantangin. Ini mah bukan zakat, ini mah pemalakan gitu kira-kira gitu. Wa aqabahum nifaqa, dan mereka akibat kekikiran itu Allah tanamkan sifat kemunafikan. Nah, kadang-kadang harta, popularitas, keilmuan bisa membuat orang sombong, bisa membuat orang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, sifat-sifat kemunafikan adalah apabila dikasih amanah dia berkhianat, apabila berkata dia suka bohong. Nah ini. Nah, maka sebaik-baik manusia diantaranya tadi adalah ahsanuhum, yang paling baik akhlaknya, wa idza faqahu hasinuhum akhlaqan, yang terbaik akhlaknya dan dia juga punya ilmu yang banyak, yang memahami Al-Qur'an, memahami Al-Islam. Demikian kira-kira harapannya kita semua bisa mengamalkan, bisa menjadikan diri kita untuk bisa menjadi manusia terbaik versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan jika ada yang ingin diperdalam, ingin disanggah juga boleh. Kalau nggak ada kita akhiri. Cukup ya, cukup. Semoga semuanya bisa menjadi yang terbaik, menjadi manusia terbaik di hadapan menurut versinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin ada yang lagi sakit di antara kita diberikan kesembuhan. Mungkin ada yang lagi bermasalah dengan utang piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa menyelesaikan dan dikasih kemudahan kepada kita untuk menjadi manusia terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa yassartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.